Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8C, untuk mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kami dalam penugasan kali ini. Kali ini, kelompok kami memilih pohon terengguli sebagai objek pengamatan. Di sini, saya Muhammad Bagas Saputro sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Nabila Fersana Diva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafif Novano. Perkenalkan, nama saya Farel Narendra Akbar. Perkenalkan, nama saya Floranisa Nirmala Aulia Huda. Perkenalkan, nama saya Iputa Septiani Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky Khallah. Perkenalkan, nama saya Mia Zaskia Isfandiari. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fauziah. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai presentasi kelompok kami. Jadi, gangguan biotik yang pertama pada pohon trengguli atau Cassia fistula ini adalah jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma merupakan jenis jamur patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada pohon trengguli. Gejala dari adanya jamur Ganoderma ini yaitu ditandai dengan pembusukan pada pangkal batang atau biasa disebut badal stem root. Bisa dilihat dari infografis pada halaman kedua, pada bagian pangkal batang yang ditumbuhi oleh jamur Ganoderma ini telah mengalami pembusukan. Selain itu, daun pada pohon trengguli mulai menguning, rontok, dan layu, serta muncul buah Ganoderma. Kemudian, dampak dari infeksi jamur Ganoderma pada pohon trengguli ini bisa berakibat serius, yaitu dapat merusak jaringan kayu, menghambat transportasi nutrisi, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian pada pohon. Selanjutnya, pencegahan yang dapat kita lakukan pada jamur Ganoderma yaitu yang pertama ada mengawasi gejala sejak dini. Selanjutnya ada pengendalian pada jamur Ganoderma. Yang pertama ada menghilangkan tanaman yang terinfeksi pada pohon Ganoderma. Yang kedua ada menyemprotkan fungisida pada pohon yang terkena jamur Ganoderma. Yang ketiga ada memperbaiki drainase tanah pada pohon yang terkena jamur Ganoderma. Gangguan biotik yang kedua adalah jamur akar putih. Patogen jamur akar putih pada batang tengguli merupakan gangguan biotik yang menyebabkan kerusakan pada pohon tengguli. Patogen jamur menyebabkan akar putih pada batang tengguli. Jamur ini membentuk tubuh buah menyerupai topi pada akar, pangkal batang, atau tunggul tanaman dengan warna jingga kekuningan dan permukaan bawah berpori tempat spora. Penularannya terjadi melalui kontak antara akar tanaman yang sakit dengan tanaman yang sehat. Gejala utama patogen jamur akar putih yang pertama, daun pada tanaman tampak layu. Pohon tenggul yang terinfeksi jamur akar putih daunnya nampak layu dan tidak segar. Terus yang kedua, perubahan warna kulit batang. Kulit batang pohon tenggul yang terinfeksi berubah warna menjadi coklat kehitaman atau keputihan di area yang terserang. Selanjutnya, dampak serangan jamur akar putih pada batang pohon tengguli. Yang pertama, kerapuhan pada batang karena infeksi yang menyebar dari akar ke batang mengakibatkan pembusukan pada jaringan batang. Setelah itu, pohon mati karena akar yang terinfeksi menyebabkan kehilangan kemampuan dalam menyerap air dan nutrisi, sehingga pohon menjadi layu, daunnya rontok, dan akhirnya mati. Selanjutnya, pencegahan serangan jamur akar putih pada batang pohon tengguli. Yang pertama, dengan sanitasi lingkungan. Menghilangkan bagian yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran jamur ke pohon lain. Yang kedua, perbaikan drainase tanah
dengan memastikan air tidak menggenang di sekitar akar pohon untuk mengurangi resiko infeksi karena jamur akar putih berkembang di tanah lembab. Yang terakhir, penggunaan jamur trichoderma. Trichoderma digunakan untuk melawan patogen dengan menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan patogen tanaman. Kemudian, gangguan biotik yang ketiga adalah gangguan biotik rayap pada batang terengguli. Nah, jadi penyakit isoptera merupakan gangguan biotik yang menyebabkan kerusakan pada batang terengguli atau kasia fistula. Nah, jadi penyebab dari penyakit isoptera ini disebabkan oleh rayap, yaitu hama dari kelas insekta yang dapat menyerang batang, akar, dan juga cabang. Meskipun rayap berperan dalam siklus nutrisi ekosistem, tetapi serangannya menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada pohon. Gejala utama pada serangan rayap ini adalah yang pertama, terowongan pada batang, yaitu rayap membuat terowongan di dalam batang yang terlihat dari luar sebagai lubang kecil. Kemudian yang kedua, pecahnya batang, yaitu kerusakan akibat rayap menyebabkan batang pohon menjadi rapuh dan juga pecah. Dan yang ketiga, daun menguning, yaitu rayap mengganggu pasokan nutrisi menyebabkan daun menguning kemudian mati. Selanjutnya, itu ada dampak. Jadi dampak serangan rayap ini sangat signifikan bagi pohon terengguli itu sendiri. Yang pertama itu pertumbuhannya jadi terlambat. Jadi pertumbuhan yang pohon terengguli yang terinfeksi rayap itu akan terlambat karena kerusakan pada batang pohon, seperti pada gambar infografis berikut ini. Selanjutnya itu ada kematian pada pohon. Jadi, jika serangan rayap tidak diatasi, pohon dapat mati karena kerusakan yang semakin parah. Selanjutnya itu adalah pencegahan. Pengelolaan yang pertama itu adalah pengelolaan lingkungan dengan mengurangi kelembapan. Contohnya itu memperbaiki kebocoran air agar tanah itu tidak terlalu lembab karena dengan tanah yang lingkungan lembab itu rakyat bisa berkembang biak dengan baik. Selanjutnya itu adalah kebersihan area dengan mengurangi sisa kayu panen sebelumnya yang bisa menjadi sarang rayap. Seperti karena banyaknya sisa kayu dalam penanaman sebelumnya, apalagi hasil kayu itu tidak terlalu ekonomis untuk dibawa ke pabrik, sehingga menjadi tempat bersarangnya hama rayap itu sendiri. Selanjutnya itu adalah perawatan pada tanaman dengan menambal retakan, menutup celah dan retakan pada batang pohon untuk mencegah rayap itu masuk dengan cara dibersihkan dari pohon itu dibersihkan dari rayap terus dikasih insektisida, selanjutnya itu dikasih dengan silen. Selanjutnya itu adalah pengawasan terus-menerus atau dengan monitoring. Apakah butuh pengendalian lebih lanjut atau apabila ada terpaksa menggunakan penyemprotan bahan kimia apabila diperlukan. Selanjutnya itu adalah pengendalian. Pengendalian rayap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti larutan air dalam air garam. Membunuh rayap dengan menyemprotkan larutan garam ke area yang terinfeksi. Yang kedua itu adalah termisida. Membunuh rayap dengan menyemprotkan termisida ke bagian pohon yang terinfeksi dan tanah sekitar dengan hati-hati agar tidak merusak pada lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah penggunaan metode alami dengan menggunakan insektisida alami atau mengganti tanah yang terinfeksi dengan rayap itu sendiri. Baik, untuk yang keempat, kami menemukan bintik atau bercak hitam pada daun pohon terengguli. Dari yang kami amati, bintik atau bercak hitam ini disebabkan oleh patogen Fusarium oxysporum, di mana patogen Fusarium oxysporum ini merupakan salah satu jenis fusarium yang bersifat labil dan beragam dalam varietas dan form spesialis yang penamaannya didasarkan pada pola patogenik dan kapabilitas. Seperti uh, yang disampaikan oleh PUT 1971 mengutip dari jurnal IPB. Fungi ini dapat tumbuh di berbagai organ pertumbuhan tanaman seperti akar, batang, hingga daun. Oleh sebab itu, kami menemukan bercak hitam pada daun. Lalu, untuk penyebabnya sendiri, Fusarium oxysporum ini kemungkinan didahului oleh penurunan kondisi daun, di mana didukung oleh serangga penghisap, yaitu Catopsilia pomona dan Solubea sp.
Patogen ini memasuki tubuh inang dengan dua cara. Yang pertama yakni melalui luka dengan penetrasi langsung. Luka ini disebabkan oleh larva Catopsilia pomona seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang menyerang sejak daun masih muda dan kemungkinan juga disebabkan oleh angin, debu, dan manusia. Dengan penetrasi langsung pada bagian lamina tengah, sel epidermis daun terutama pada permukaan abaksial. Setelah itu, patogen menginvasi bagian mesofil. Oleh karena itu yang dapat kita lihat pada share screen ini terdapat beberapa bintik hitam di daun dari pohon terengguli ini dan bintik hitam ini kami temui pada musim kemarau. Akibat dari serangan Fusarium oxysporum dapat dilihat dari infografis halaman kedua ini, yang meliputi menyebabkan luka pada tanaman yang dapat mengurangi kemampuannya dalam berfotosintesis. Kedua, penurunan kondisi daun, terutama pada Catopsilia pomona, yang mengalami pelayuan dan mengurangi produktivitas pada tanaman. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan Cassia fistula, terutama pada pertumbuhan daun, yang dapat berdampak pada kesehatannya secara keseluruhan. Kemudian, cara pencegahan yang perlu dilakukan adalah mencegah penurunan kondisi tanah dengan menghindari perlukaan pada daun dan memperbaiki aerasi tanah. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman sehingga mencegah perkembangan pada jamur. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami mengenai penelitian yang kita lakukan terhadap pohon terengguli, gangguan biotik eh, yang kami temukan ya Ganoderma, jamur akar putih, bintik hitam, dan juga rayap. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya harap informasi yang diberikan oleh kelompok kami dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.